Imam Harumai mensyaratkan fi amakina mukhtalifah di tempat yang beda-beda. Jadi kalau kampung itu besar, di tengah desa harus ada jamaah, di pojok-pojok yang biasa digoni gerdu itu juga harus ada jamaah. Lo pernah lo di dekat kampung saya itu, jamaah itu satu semuanya di masjid. Saya bilang jangan semuanya di masjid. Itu yang pojok desa itu agak gerdu. Aku nggak musola di situ, dibikin. Yuk gerdunya mirip tenang. Ini penting saya utarakan karena tadi malaikat itu kan di semua bumi Allah itu akan nangis kalau ada bumi yang nggak dipakai sholat, nggak dipakai sujud. Karena malaikat ini menstatuskan bumi itu makhluk sujud. Makanya kata Rasulullah wajilat lanal ardu kulluha masjidan, semua bumi Allah itu hakikatnya adalah tempat sujud. Sehingga kalau nggak ada sujud itu ya kecewa. Bumi ini kecewa sekali kan. Makanya harus fi amakina mukhtalifah, tempatnya harus beda-beda di mana-mana. Supaya siar. Kalau niku lami sangat di pikiran niki dan ini pasti benar. Sing darani salat iku nglakoni salat. Ya sing darani salat iki nglakoni nopo? Salat. Kados kula mulai takbir ngantos salam niku jenenge nopo? Salat. Kemudian kita ini hidup di dunia nyata. Misalnya kena ramangan itu ora iso salat. Kok awak lemes iku ngadeg ora iso apa meneh nopo? Salat. Sehingga ada wasail wong kon mangan ben kuat sholat. Kemudian ada wasail lagi, misalnya gini, ini pengono tenan. Nabi Ibrahim itu nabi yang luar biasa. Beliau Khalilur Rahman. Dia tahu kalau fisik manusia itu kalau tidak makan itu tidak bisa sholat. Sehingga beliau itu ngerayu pangeran, ya Allah Rabbana liyuqimus sholat faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Gusti tiang-tiang Mekah, utai pecinta Mekah atau siapa saja yang Islam, niku paringi kelar mangan. Ben nak kelar mangan niku ben kelar sholat. Sehingga para ulama juga mengkiaskan, misalnya begini. Kalau kita tidak punya otoritas politik, maka sholat dilarang. Sehingga kita juga menjaga otoritas politik supaya sholat itu gak dilarang. Caranya gimana? Misalnya gini, saya ini buruh di pabrik milik Cina yang non-muslim. Gara-gara saya buruh dilarang apa? Sholat, karena mengganggu jam kerja. Kalau saya mampu bikin koalisi buruh menuntut hak sholat, saya harus melakukan itu. Karena itu cara saya untuk mendirikan sholat. Atau kalau ada umat Islam mampu kaya dan bisa menciptakan lapangan kerja dengan membolehkan sholat, maka harus melakukan itu demi tegaknya sholat. Makanya ini kelirunya kita. Nyongkone ngelakoni sholat itu pokoknya ini dewi sholat. Dia nggak mikir bahwa untuk bisa sholat itu dibutuhkan kekuatan ekonomi, kekuatan politik. Saya tuh ngaji di mana-mana, saya ulang-ulang. Islam ke Selat Malaka itu Thailand sama Indonesia itu umurnya bareng. Cuma kebetulan Thailand nggak milih politik, negara dikelola non-muslim. Tahu-tahu sholat itu dilarang di Thailand. Indonesia kebalikan, lah kiai ini seneng politik, keterusan nganti saat ini, paham ya? Akhirnya Rawali Songo itu Islam lagi rong generasi. Iku wis gawe demak nopo. Wah, satri mau sholat dilarang. Lara sholat ra iso dadi presiden. Jadi saiki sholat malah bupati kok ora sholat, terus ra ngarah dipilih, gubernur kok ora sholat. Lho, ra ngarah dipilih. Ana cawayu sholihah kok sing lanang ra mbebo sholat, ya ora payu. Ibu keterusan paham, tapi ini mau cerita. Jadi karena redaksinya Quran itu wa iqamis sholat, mendirikan sholat supaya sholat itu berdiri, bukan kamu saja tapi seluruh negara. Dan itu dibutuhkan macam-macam tadi. Ibrahim menyontohkan kekuatan politik, kekuatan ekonomi, bahwa untuk sholat itu harus warzuqhum minas samarat, harus ada materi fisik, yaitu orang makan. Terus di ayat umum Nabi Muhammad dicontohno ciri utama agama wis menang ku Muhammad wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim. Ciri utama kemenangan Islam Muhammad, nak orang melaksanakan Islam itu sudah ada ketakutan. Disebut wala yumakkinanna dinahumul ladzir tadallahum. Jadi kira-kira perasaan kula ada satu negara yang lama sekali ada Islamnya, kemudian sholat di situ takut. Sama negara yang sholat tidak takut. Cara alamat untuk futuhe pangeran yang milih negara yang sholat itu udah tak takut. Mergo Allah ngendikan wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum. Allah bikin tamkin itu kemampuan melakukan ibadah secara netral, secara kuat.
Terus wala yubaddilan lahum min ba'di khaufihim amna, dan mereka melakukan ibadah itu merasa aman, tidak merasa takut. Kayak dulu sahabat sholat tuh sembunyi-sembunyi. Pada Fathi Mekah sholat terang. Ini penting kalau ingat loh. Jadi sing sufi goblok ya ben mari, ben gelem rontok politik. Sing politik yo mari sholat tuh rambut tebar pesona. Jadi sepodo mari ini terus yang waras wedok ya ujug ben nanti pikiran. Ya pokoknya ki ngomong ilmu ngono ae napa, ora usah ujug-ujugan, pokoknya ngomong apa? Ilmu. Ora usah terus rasa suci dhewe. Wong rom yo lagi tak kandhani iki wae. Tapi yang jelas neng ayat itu jelas sorry ada kata-kata wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim. Jadi ciri utama agama hebat itu kalau merasa tamkin rabi yo iso wayo yo iso itu berarti wis jos beragama secara nopo benar. Paham ya? Tapi nak wani ya, pokoknya sepenting itu wani. Lho kalau di konco bojone loro telu itu langsung legal kabeh didaftarno langsung legal kabeh. Pun kan rapi langsung wakeh didaftarno ya langsung legal kabeh. Yo hebat tenan. Tapi kok kuat suwe ora ya ora iku takdir no. Tapi ini penting kula aturno nggih. Kula niku kan maca tarikh niku kathah. Maca tarikh niku kathah. Di antara tarikh itu kenapa semua nabi itu kok menguasai negara? Enggak ada nabi yang enggak menguasai negara. Nabi Muhammad pada akhirnya menguasai Mekah Madinah. Ada Fathu Mekah. Karena dengan menguasai ini berarti sholat ibadah menang. Sholat ibadah menang. Kalau enggak ya dilarang. Dulu orang sholat di Masjid Haram itu dilarang. Dulu orang Islam sholat di mana-mana dilarang. Sampai Islam kuat, terus berani terang-terangan sholat fasda gimana wah cuma. Di Indonesia sekarang luar biasa. Malah pejabat yang enggak sholat itu dijeng wong. Sekira-kira malah rada di. Golek bojoe wong ra salat saiki kangen. Musibah. Wes pokoke jos. Tambah kowe ketok khusyuk, sawangane tambah gampang rapi. Jajal misalnya Mustafa nganti badhe ngecap koyo wayah iku koyo mungkin. Lah sujute urung kowe kaya kan sah ta ora wayah dengan badhe ngene. Maksudnya geng meyakinkan kan. Koyo orang iso ngajak ning swarga lah. Pokoknya dengan rai seperti ini itu masih coba adekne wis abid. Ini syarat sugih abid tok. Iso wae lakoni wis nawani ya. Nah ini penting kalau terang ya, makanya istilahnya wa iqamis shalah, mendirikan. Jadi sholat itu berdiri. Terus kedua kata Imam Haromen, sholat itu harus fi amakina mukhtalifatin, di tempat yang beda-beda, sing ma'rufah, sing dikenal. Jadi wong kok sholat ngisor pring dhewean itu gak sah dari Imam Harom. Sholat itu di tempat terbuka, terutama fardhu. Sehingga kata Imam Haromen, kalau sudah ada jamaah tapi fi buyutim di rumah masing-masing, la tadharu bias syiar, yang syiar tidak kelihatan putih itu tetap diperangi. Makanya syaratnya jamaah itu harus di tempat apa? Terbuka. Karena ini butuh syiar, butuh show bahwa Islam ya demi sholat, bukan sholat demi Islam. Jadi kita bela-belani kelar mangan yo ben kelar sholat, menguasai politik yo ben sholat tidak dilarang. Kita menguasai publik biar publik terinspirasi oleh hukum Islam rupanya apa? Sholat. Sehingga kata Imam Haromen, kowe sholat jamaah maksudnya ora sah makili fardu kifayah, nak sekedar sah ya mungkin sah. Tapi qata lahumul imam. Dan Imam Haromen mensyaratkan fi amakina mukhtalifah, di tempat yang beda-beda. Jadi kalau kampung itu besar, di tengah desa harus ada jamaah, di pojok-pojok yang biasa digoni gerduwo itu juga harus ada jamaah. Lo pernah lo di dekat kampung saya itu, jamaah itu satu, semuanya di masjid. Saya bilang jangan semuanya di masjid. Itu yang pojok desa itu ada gerduwo. Aku nggak musola di situ, dibikin. Yo gerduwonya mirip tenang. Ini penting saya utarakan karena tadi malaikat itu kan di semua bumi Allah itu akan nangis kalau ada bumi yang nggak dipakai sholat, nggak dipakai sujud. Karena malaikat ini menstatuskan bumi itu mahal sujud. Makanya kata Rasulullah waju'ilat lanal ardu kulluha masjidan, semua bumi Allah itu hakikatnya adalah tempat sujud. Sehingga kalau nggak ada sujud itu ya kecewa. Bumi ini kecewa sekali kan. Makanya harus fi amakina mukhtalifah, tempatnya harus beda-beda di mana-mana. Supaya syiar. Kalau jamaah tetap di rumah, qata lahumul imam, harus boleh diperangi oleh imam. Terus ketiga, ini penting kalau terangkan masalah iqamatis sholat. Sholat itu pentingnya jamaah itu sing keliru, itu melok bener.
Sing mardut melok makbul. Karena ndak mungkin kan wong 40 ora wali kabeh. Aku ya mungkin 1000 ya ora wali kabeh. Normalnya itu kalau ada orang dulu, era dulu, angger orang 40 mesti sisi tok itu wali. Kayaknya sekarang 1 juta pun enggak jamin ada apa? Enggak ada wali, tapi enggak masalah lah. Mungkin zaman akhir kriteria wali juga enggak seketat zaman dulu mungkin. Masa beda zaman kualifikasinya masih sama, tapi kan saya kira angger sebelum nasi ikut ngalor ngidul. Ya ini saya turunkan lah kualifikasinya saya. Sholat itu iso bener itu baru kayak wong akeh. Dulu itu sholat itu kok cacile. Kalau nu gak ada kitab namanya ini disertasinya doktor profesor namanya Ibu Muhammad. Kalau nu kenal sama orangnya dulu pernah ke Sarang. Anak Syekh Rojab. Abahnya itu profesor terus punya anak ya profesor juga. Dia nulis tentang fikih Imamil Haromen. Kemudian saya pernah ketemu saya beli kitabnya mulai kitab disertasi doktornya sampai dia setelah jadi profesor fikih. Dia ngarang judulnya Fikih Imamil Haromen. Dia nganalisis cara berfikihnya Imam siapa? Haromen itu gurunya Imam Ghazali. Oh itu lama yang luar biasa betul. Dia itu orang Irak. Mangkel deh, Mekah jadi kota mati mangkel ulama mati kan. Dia udah pernah Mekah, ngulang itu selawur-lawuran. Ngawur wong alim tuh coba apa yang tahu gue. Maksudnya ngawur itu, panjang bahasa Arabe tenanan itu ismam itu budek itu ora peduli. Mulane tak terjemah ngawur, ora koyo ngawur itu ora ono biasa. Ya bahasa Arabe tenanan ismam itu mau budek dari kata apa? Sumun, enggak mau tahu. Mulang di Mekah. Dasar wong keramat. Mulang sing ngaji wae, sing kuweteng yo akeh. Mulang di jalan. Bareng Mekah wis ruame ilmu pindah dari Madinah. Gak terima dari Madinah mati ilmu. Lalu digelari imam nopo? Harum. Semenjak itu Mekah Madinah itu ada geliat fikih. Mergo digerakkan oleh imam siapa? Wah, nang ngondikan wis kuwasa repot jadi harum kok ora sepok. Makanya Imam Ghazali dia sering keras karena didikan guru. Wah, karena jadi Imam Haromen, ngamuan wong. Itu beliau termasuk yang fatwa jamaah itu tidak cukup fi makanin wahid, kudu fi amkinatin mukhtalifah di beberapa tempat yang beda karena semua ardu enggak boleh dipisahkan dari sujud. Sehingga terus dia untuk gelar nopo imam nopo Haromen. Kalau ada kitab sekitar berapa jilid ya, ada 8 jilid atau 9 jilid yang kitab karangan beliau namanya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Itu kitab Indo. Jadi Imam Ghazali alim gitu itu karena barokahnya dididik Imam siapa? Haromen itu luar biasa. Yang paling saya kenang dari Imam Haromen itu nak ngendikan itu ambek ngamuk. Wis masyhur. Kok yang menang kalah itu ngamuk. Tapi ngamuk wong alim ya tetap keramat terus. Kowe ngamuk ya kudu cilik. Ya koyo stres lho modele ngamuk enak wong ra alim terus koyo mergo rondo. Tapi nang ngamuk wong alim itu duwe apa? Terus dia menulis faedahnya sholat. Jadi perjuangannya Rasulullah kayak begitu sampai jihad, sampai perang supaya sholat itu tegak. Makanya dimulai Nabi Ibrahim kita nak beliau Nabi betul ngendikannya Robbana liyuqimus sholat supaya mereka melakukan sholat. Cobalah karena mereka manusia kasih uang, kasih makan karena mereka kalau nggak makan nggak kuat. Robbana liyuqimus sholat. Saya bela-belain mendoakan penduduk Mekah punya uang itu supaya liyuqimus. Berarti fas sholat maksudnya tujuan kita makan adalah ben kelar. Sekarang kan enggak. Ayo sholat sih ben mangan enak. Berarti mangane ku tujuan, sholatnya ku lan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lan kita buka Ramadan. Niku cara aku sampe mangan sih. Aja sok khusuk ora usah mangan. Ben mangan sih ben sholatnya tenang. Ayo sholat sih ben bukane tenang. Berarti kowe bela-belani mangan sholatnya mau lantara kusum di ini kene ada wali-wali nah delok raine iku durung wali mergo iku cek salah tapi nanti kualifikasinya diturunkan jadi wali supaya gampang jadi apa. Terus keempat begini masalah sholat. Kalau gak ada kitab Fathul Bari Syarahnya Bukhari itu nabi-nabi saking senengnya sholat kata Rasulullah
Wa ra'aitu Musa tahtal kasibil ahmar wa huwa qa'imun yusolli ala qabri. Saya melihat Musa pertama ketemu, dia masih di kuburan di tahtal kasibil ahmar. Ada gundukan merah dekat Yerusalem, itu sekitar berapa ya? Sekitar 6 kilo atau berapa. Karena kalau di teks hadis, saya ulang lagi, di teks apa? Hadis Nabi Musa itu sebenarnya mau mati itu titik, mau wafat itu titik. Titik itu ya dengan Masjid Haram masih 20 kilo atau berapa, masih jauh. Terus beliau kata Nabi Musa, Nabi itu unik semua. Ya Allah, matikan saya romyatan bihajarin ila ardil muqaddasah. Saya inginnya mati hanya selemparan batu karena dulu gak ada kiloan, gak ada meteran, ukurannya romyatan dihajarin. Sekuat orang melempar batu, ya sedekat itu saya mati. Ya kira-kira berapa? Orang melempar batu itu paling berapa kilo? Kira-kira gak buanter, wong Arab loh, ojo wong rombong. Wong Arab wis bar mangan, ojo. Hah? Nama tuh watune cilik tak gede. Apa tuh gede oh. Aja matematika juga. Kagak kira langsung. 100 meter par kan? Hah? Bro. Nah itu di situ Nabi Musa itu sholat. Kalau nanti teng makomnya Nabi Musa, makom itu tempat beliau sholat dulu. Teng kuburannya, meskipun kuburannya mukhtalaf alaih tentu. Terus di Syarafatul Bari itu gini, termasuk yang ditulis Sayyid Muhammad dalam Mafahim Ajiban Tuhan. Rasulullah itu saking sholat ngerti kan gini, ketika saya belum pernah ketemu para nabi kecuali pas itu kuburan di kuburannya sholat demun farid sendiri. Kan gak iso ngentongi jamaah mau ndak mau harus sendiri. Pas Nabi Muhammad mau Isra itu kan beliau di Baitul Maqdis. Semua sholat datang. Karena mereka hobinya sholat ini mumpung ada imam besar. Imam besar Kanjeng Nabi maksudnya ngono Bapak. Kowe kok aja terlalu jurnalistik. Mumpung ada imam besar, Imamul Muttaqin itu yang di tarhim itu. Di tarhim kan diterangkan yang ada tuh musola yang masih pakai tarhim itu. Wa taqaddam tali sholati. Fasolla wa antal seperti terus wa taqaddam tali sholati terus wa antal imam. Kemudian para nabi datang, kamu maju dan kamu menjadi apa? Imam. Itu Nabi sebelum Mi'raj itu kenangannya para nabi ya sholat. Jadi semua nabi datang ke Baitul Maqdis itu hanya apa? Untuk sholat. Mumpung ada ya Imam al-Muttaqin, Imam al-Mujahidin, imam besar ahli jihad, ahli taqwa. Itu semuanya gitu, semuanya demi sholat. Singkat cerita ketika Nabi mau kapundhut, saking senangnya sholat itu ketika saya hafal teksnya. Saya ini mau meninggal kata Nabi. Dan saya melihat para nabi itu sholat di kuburannya. Kata Nabi, wa ana akramu ala Allah. Dan saya terlalu terhormat. Saya ini terlalu terhormat di mata Allah. Untuk membiarkan saya 3 hari meninggal, kemudian saya tidak sholat. Jadi pastikan, kalau saya terpaksa mengalami masa-masa kecelok mati mayit, maksudnya kecelok ya tentu tidak mayit hakikatan, karena semua nabi itu ahya, semua nabi itu hidup. Umpama aku kecelok, ngikuti prosedur umumnya wong sing kecelok kapundhut, paling banter mau turuti. Aku kok isin ya pengiran, terlalu terhormat pengiran, kok aku terus kuburan, kok amen turu mati terus sorong. Jadi Nabi cita-cita terbesar beliau setelah meninggal pun itu mau melakukan wa ana akramu ala rabb. Setelah saya meninggal gini, walam usul ibadah salasin. Kemudian saya agak sholat setelah masa 3 hari. Ya masa 3 hari mungkin itu pilihan Nabi karena mau tidak mau harus mengalami proses peralihan alam ya. Tapi tetap cita-citanya itu sholat. Nah saya ini isi sholat udah spring susu. Ya Allah, alhamdulillah dan biasa urip besar. Terus keempat, sebaiknya imam sholat itu yang paling alim, paling akrok, paling benar. Itu awal-awalnya. Tapi nanti kan terus kayak seleksi KPU. Misalnya Mustafa, ini jigoten wis sunah Rasul tua wis bener. Tapi kok tajwidnya kalah bagi Fuad. Ki Fuad misalnya tajwidnya bener kalah sepuh Pak Budi. Nanti kan iso seleksi kan ribet. Sajane apik aturan itu tapi nanti sini ribet. Terus Ruhin menang. Wah, ra iso sing paling parah pangeran jare Nabi Fakir. Wah, sesat parah kabeh. Wah, yo repot. Dulu itu sholat itu memang diseleksi betul.
Karena ya umul kaum akro umul kitabillah, yang paling berak imam itu yang paling akro, yang paling afkoh, yang paling asan, yang paling akdam hijratan juga kan ada aturannya. Satu yang paling bacaannya benar, benar kok harus tahu apa maknanya. Karena kalau nggak tahu maknanya itu kalau wakaf itu fatal. Ya fatal tuh Pak Budi. Misalnya orang wong wacanane api terus wakafnya gini, Inna woha la yastahyi terus wakaf. Ayo prono. Mulane wong-wong sing korek suarane apik boyo do tobat, belajar maknane Quran. Kadang wakofe iku fatal. Ya ono sing wakaf ngene misale. Apa itu innama yastajibul ladzina yasmauna wal mauta. Berarti artinya terus piye? Dadi sing nampa dakwahe pangeran iku wong kula niku cara pantes iku ape ngarang bapak kofasol, tapi kira-kira do angel bali lho rugi. Jadi yang keliru di Indonesia ini kritik saya terbuka pada yang belajar tajwid hanya makhraj. Sebetulnya dulu definisi tajwid itu tidak hanya makhraj, termasuk ma'rifatul wukuf wal wusul. Makanya nenggone Jazariyah wa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda min ma'rifatil wukufi. Jadi wakaf itu inti tajwid, tapi sekarang wong muni ahli tajwid itu maknanya makhraje tok. Wakaf asal jeblok sehingga ana wong wakaf indah wae la yastah. Ya prono. Tapi zaman asing so sempurna itu sopo ya sudah lah, sing tompo ae, sing zaman akhir tompo ae. Cuma sebetulnya kalau mau belajar tajwid itu ya sak paket belajar wakaf dan wasol. Karena sekali salah itu fatal. Komune wakaf juz 24. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun naril ladzina yahmiluna al-arsya wa malaktu bi malaikat Jibril. Mergo nek ana ashabun nar disifati alladzina yahmiluna al-arsya. Ono halus. Makanya wakaf ini penting sekali. Lho kula nu ada kitab karangane Hasan bin Hadi Asegaf. Saking judulnya kitab Al-Jauharul Masun fi Qiraati Qalun, qiraatnya Nafi yang riwayatnya Qalun. Sampai saking dukane Habib Hadi Hasan bin Hadi Asegaf. Itu orang sadat yang terkenal ahli qiraat. Sampai ngedikan gini, saya ngapal kitabku 6 wakaf kok dakhalal jannah saking mangkele wong wis ora belajar. Roh tok 6 sangka wakaf. Iku dakhalal. Lah aku apal ketan. Jadi potensi swarga itu tinggi lah karena 6 ae swarga. Puluhan mungkin ratusan. Karena ya tadi fatal, kalau tidak tahu itu fatal. Ya tapi piye zaman akhir ki ape wong-wong ora sempurna. Ya sudah enggak apa-apa, sudah kita seperti ini kita terima saja. Semenjak wong padha buletes, untungnya Nabi ngendikan ra ikut tok. Sallu khalfa kulli barin wa fajirin. Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Maksudnya itu serana seleksi. Ane kula nu salat teng putih-putih makmum guling-gilingan nek imam ora usah diseleksi pokoke KPU wae. Jadi kalau anggere ana wong imam nggih 3 detik ini kalau sering makmum. Kalau sampean kapan-kapan atau yang imami kapan-kapan. Tapi saat ini sementara makmum guling-gilingan nek salat itu sesuatu yang baik bahkan ketika diimami orang yang kurang baik. Masyhur itu kan ketika ketika Siti Rasman dikepung oleh orang-orang Khawarij semuanya itu fusak terus sholat didirikan. Ketika sholat didirikan karena orang soleh itu dikepung diimami mubtadi orang yang sangat berdua ratirmo berdua sangat berdua. Bahkan orang yang imam ini termasuk orang yang menghendaki Husain terbunuh Said Utsman terbunuh. Orang-orang baik di dalam gedung termasuk Sayyidina Utsman, Said Hasan bin Ali, terus ada Abu Hurairah, ada beberapa itu. Terus ketika sholat didirikan itu ada yang usul ke Sayyidina Utsman. Ya Utsman, apa engkau membiarkan mereka ngimami sholat sementara mereka berdua itu? Jawab Sayyidina Utsman lucu. As-sholat ahsanu ma ya'malun nas. Ini ada di Bukhari. Fa idza ahsanan nas fa ahsin ma'hu. Sholat itu perilaku terbaik manusia. Kalau mereka sedang sholat kan sedang baik ya sudah nggak apa-apa kamu makmum. Setidaknya pas sholat itu sedang baik. Saking arifnya Sayyidina Utsman. Makanya sama makmum rugen ya bolak-balik. Setidaknya pas sholat itu pas waras. Lah kok pas wedo ya pas ra tanut tuh. Pas sholat kayak Mustafa itu pas sholat ya tanut. Tapi nak pas turu ngaji ya ora tanut. Jadi sementing itu pas sholat itu kearifan. Aku lo makmum wong bolak-balik, kecewa ya bolak-balik tapi adas. Lalu kalau mantep di Solo di Sepuro, khusnudon be pangeran dawuh anak idadzoni abdi. Kalau nu zaman melarat, saya kira orang juga tapi kalau diri itu yang melarat di bangsa ini.
Moro Jogja niku beto kerdus. Kalian santri kula kalih. Kula riyen zaman melarat to desa. Ya sepakat kiai melarat ayo. Lho kula zaman melarat itu wis ngorek kitab mahal, kitab tertinggi loh setelah Fathul Qorib, Fathul Muin, Fathul Wahab itu stop. Banyak santri sarang yang ikut saya karena ingin ngaji sama mahal, padahal tamat aliyasa. Jadi mulai dulu saya di Jogja pertama itu mahal. Saya kira tak dono nasoil bibat. Lagi nak gelem sorokan loh, tapi ya kayak semua cowok. Tak balenin nih mulang nopo mahal gitu. Sekali raiso tak usir. Itu makmum. Lala itu lu ngaku itu bada sufi, sapa naruhan bada sufi. Pas antara Pati Purwodadi itu sudah masuk Purwodadi itu wae Jumatan. Kulo niku wedi pangeran, senajan tahun kaul-kaul sedarane musafir oleh nopo. Ninggal apa? Jumat, kalau musafir tenan, misalnya kalau teng naruhan ya ora omahku. Singkat cerita aku tetap medem, padahal gue kerdus sekali perjuangan sholat. Dari wudhunya gue nengkali, sing Jumatan mau 16. Imamnya mau coba Fatihah itu mau jihad, yakin. Aku sih yakin pangeran Ranompo ora mentolo, wis aku yakin aku. Wadi, ya wes. Walham yakin sekali jauh. Mulane kula semenjak iku ora fanatik tajwid. Ana wong makrote apik tapi engkek, makrote keliru tapi jihad. Bayang wis gak mentolo lah pangeran nolak iku. Berarti mun dino yo. Aku sholat nganti nangis. Sampai dongaku tak rubah ya Allah. Anta akramu min anta rudda sholata jenengan terlalu mulia untuk menolak kula sing ono sati kula atos mumpung kula juri mon kula tampa jenengan Rahman Rahim cetegane jenengan batal lo salate tiyang niki mumpun Gusti jenengan tampa mawon pun nak boten ditampa kula rasa tampa pisan wis tapi kalau tetap wajib no makhrot ini mau cerita, kira usah melo-melo, udah terus sensitif, kok cawe itu sensitif. Gus gua gak wajib no makhrot, sembrono, itu tetap wajib makhrot, wajib. Kalau Imam Jazari sebuti bahwa kata begitu ilain anowo wasolain. Jadi Quran harus dibaca dengan tajwid karena mulai dulu ya Quran dari Rasul sampai kita ya dengan apa? Tajwid. Tapi ada kasus-kasus tertentu yang tajwid itu nggak bisa kamu wajibkan tadi. Daerah itu sudah terbelakang, baidun minal ulama. Singkat cerita setelah saya sholat Jumatan tadi, santri saya dua itu ya dia sesuai prosedur fikih kalau nggak sampai 40 itu ya dan dia yakin kalau imam muqori'in biumin itu dasar. Mungkin ini so ngaji mahal di tetiro. Wong korek makmum wong umi itu dasar. Ini ya ada. Tapi aku raya ada. Orang pernah sama atau ikut belajar dapat tidak ada. Aku nak ya ada, aku mari takabur. Koyo sholat itu aku rajin tom. Terus aku spekulasi nggak sowan pangeran, aduk rata kabur dibagi ada. Terus gue ya tetap ada aku harus. Tapi ada aku sampai isen gue pangeran Gusti jenengan uang mulia, dat yang mulia, gak mungkin nolak sholatnya tiang nih. Gue saat 16 lah pun. Jadi aku raya ada, aku khawatir ujuk, khawatir takabur mau sok pangeran ranyol rangesano. Sholatnya wong sing jihad mau. Ubar untuk sing mama aku dulu aku sakit. Gak mau coba Fatihah ngono geger yo. Kok wong kelahiran kok wong kelahiran. Angel temen contone. Nah, mohon niku akhirnya makas tu sini nah saya bertahun-tahun seperti itu. Tapi wong alim sak dunya mesti kembar. Pas niku kula yo ora takbir. Alal hak pas itu saya enggak tahu takbirnya. Salat Jumatan 16 17 itu sah. Pokoknya jurnal arba'in itu sah. Singkat cerita suatu saat saya dapat kitab, ya era-era sekarang itu dapat kitab namanya Tazkirun Nas. Dikarang seorang Habib alim alama namanya Tazkirun Nas. Beliau ngendikan dalam kampung tertentu yang masyarakatnya Dunal Arba'in enggak apa-apa sholat tidak usah sampai apa 40 dan sah. Terus beliau cerita, saya pernah kata beliau cerita sebagian wali abdal pernah sholat di satu kampung di apa itu makmumnya mau 11 Jumatan. Terus ditanya sama muridnya, ya Habib ini orang 14 kok kamu tetap Jumatan di sini? Ono aku padha mek wong 1000. Jadi ya ada dia kira ono wong makmum alim wis anggap ae ono wong. Panganan yo bener. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'a asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Berarti bandrole wong alim sitok iku karo wong. Aku GR dhewe iki mau wong 16 tambah aku sitok. Misale aku ora
5.000 nak trimo 20 cek. Lah. Berarti cek ono lah nak trimo 50 lah cek ono lah kan. Yes. Tukar. Karena tadi ini penting ya, supaya kita ini tidak angkuh. Ada dalam konteks ikhtiar memang baik, tapi kadang melahirkan takabur. Saya kira ono wong makrote apik mau digo qiraah engkek. Bariku untuk hadiah umroh. Berarti nek nengit mai Quran nak trimo entuk. Kowe ngerti entuk lu mendapat. Iya to. Tapi aku ora muni haram lho. Ono wong qiraahe apik, makrote apik. Engkek juara qiraah paling untuk umroh. Diundang presiden, diundang menteri, amin qiraah ning kabupaten, entuk. Imam masjid iki macane keliru, tapi mungkin pendiri masjid, mungkin sing digowo wakofan tanahe. Dekne macane Quran ra fasih tapi memberi ke Islam, tanahe diwakofno ke masjid. Nunggoni masyarakat 16 gawe masjid. Dia pendiri Jumatan pertama di kampung situ. Gak tahu untuk pokok Islam. Kowe pinter tak entuk kok Islam. Terus kowe ketemu pangeran ayo. Kowe kok goblok makrojem, tapi pertama wonten masjid iku kula. Lah sing fasih makrojem kowe kok fasih makrojem. Hadiah ya untuk umroh. Ya wis umroh ae. Swarga betiku wong iki. Kena dikono pangeran. Ya aku ya ora bayangno tenan iki misale. Saiki ciri utama ngitmai Islam ngekeki tantuk. Ayo jawab. Ayo jawab. Ngekeki yunfikun. Mulane kula kadang dadi wong alim isin perkara ini. Lho kula mboten sombong, kula sering nyetak Quran, nganggo dhuwit kula. Ya sebagian diuruni donatur, sebagian diuruni. Mergo kula isin, kula wis sering disalami template. Sehingga saya harus pernah memberi Quran. Di puluhan juta, bukan 1 juta orang. Karena saya malu sering mendapat dari Quran, saya harus memberi. Kalau kita pun nganti lali jumlah, saking saya ini biasa kecelok wong alim untuk salam template, masa saya tidak memberi? Karena tadi, saya untuk ganjaran itu memberi, yunfikun itu memberi aliat dulunya, saya harus melihat dis. Nah, tapi aku yang misalnya, Quran waca tenanan, juara lomba, untuk umroh, untuk penghormatan, itu ora haram, nah haramnya ora kan. Tapi ke wani ketemu pangeran hubunganmu mbek Islam amen entuk kowe wani. Nah wani yo monggo. Mana kula niku jauh.